Selamat pagi Bapak Ibu, ini adalah media video mikro reflektif yang telah kami buat. Media virtual mikro reflektif yang kami buat ini adalah media di mana para guru dapat membuat refleksi diri mulai dari tahapan persiapan, tahap pelaksanaan, refleksi atau umpan balik baik dari guru pada akhir pembelajaran dan juga pada umpan balik kepada siswa dari siswa. Kemudian ada juga rencana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh guru di dalam siklus mikroreflektif ini. Nanti guru akan ketika guru dibagikan link tampilan awalnya begini, kemudian mereka akan klik next. Ya, ketika mereka mengklik next, maka mereka akan muncul pada introduction. Jadi introduction-nya adalah, halo Bapak Ibu guru hebat, ini adalah media yang dapat digunakan untuk Anda melakukan praktik model reflektif dalam kelas mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, refleksi atau umpan balik, rencana tindak lanjut. Iya, kemudian ketika mereka kalau klik previous, artinya mereka kembali ke halaman. Jadi ketika mereka klik previous, mereka akan kembali ke halaman media virtual mikroreflektif. Tetapi ketika mereka klik next, maka mereka akan ada pada halaman memberikan pengertian dan penguatan kepada guru apa itu refleksi. Ya, jadi refleksi adalah proses memeriksa diri dan mengevaluasi diri yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pendidik dengan tujuan meningkatkan profesionalitas dalam praktek mengajar. Proses refleksi dapat membantu guru dalam menemukan akar permasalahan, juga dapat dijadikan acuan pengembangan diri. Iya, pengertian ini kami juga tuangkan di dalam media virtual ini agar para guru mengetahui dengan jelas tujuan mengapa mereka melakukan refleksi ini. Kemudian mereka klik next. Ketika mereka klik next, akan muncul beberapa tahapan refleksi. Ya, yang pertama yaitu pada tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, tahap refleksi umpan balik. Yang keempat, tahap rencana tindak lanjut. Jadi, ini beberapa siklus ya atau tahapan mikroreflektif di dalam pembelajaran ya. Sebelum, dalam proses pembelajaran dan setelah pembelajaran. Baik, ketika mereka klik pada tautan persiapan, ya, maka mereka akan masuk pada tahap persiapan. Ya, pada tahap persiapan ini ada dijelaskan bahwa Bapak Ibu guru ini adalah tahap refleksi saat rancangan pembelajaran sedang dibuat atau sebelum proses pembelajaran terlaksana. Silakan klik tombol next di bawah ini. Iya, kemudian mereka akan klik next yang tombol biru ini, maka mereka akan sampai pada halaman selanjutnya, yaitu mereka akan mengisi Google Form yang tampilannya seperti ini, dan silakan klik gambar form di bawah ini untuk mengisi refleksi tahap persiapan. Jadi di dalam refleksi tahap persiapan ini pada Google Form ini mereka akan mengisi beberapa pertanyaan terkait dengan persiapan mereka sebelum melakukan pembelajaran, seperti contoh RPP yang digunakan,
apakah mereka sudah mempersiapkan RPP, alat dan bahan, penilaian, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan refleksi yang dimana memuat persiapan guru sebelum mengajar. Selanjutnya mereka kembali dengan mengklik ikon dari siklus ini ya. Ketika mereka klik ikon, ya, mereka akan muncul pada tahapan refleksi selanjutnya. Di dalam tahap pelaksanaan, yang kemudian mereka klik pada tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan, ketika mereka klik, maka mereka akan masuk dalam halaman refleksi tahap pelaksanaan. Jadi pada refleksi tahap pelaksanaan ini merupakan tahap refleksi saat proses pembelajaran berlangsung dengan aspek simulasi, perekaman, diskusi, dan penilaian. Ya, dan para guru harus mengklik next. Ketika klik next, mereka akan diarahkan kepada halaman di mana mereka dapat mengklik gambar form di bawah ini untuk mengisi refleksi tahap pelaksanaan. Ya, yang tadi dijelaskan di dalam halaman sebelumnya. Jadi aspek-aspek refleksi di dalam pembelajaran adalah yang pertama simulasi, ya, di mana ditanyakan bagaimana respons siswa, ya, memberikan stimulus dan memberikan jawaban terhadap stimulus yang dikerjakan. Yang kedua terkait dengan proses belajar mengajar yang ada di dalam kelas. Yang kemudian juga ada dalam proses diskusi kelompok dan juga ada refleksi terkait dengan ketuntasan penilaian yang diberikan oleh guru. Selanjutnya mereka harus kembali klik ke tahapan mikro reflektif lagi. Pada tahapan mikro reflektif, mereka pergi ke tahap selanjutnya, yaitu refleksi atau umpan balik. Ketika mereka klik pada tombol yang sesuai dengan klik ini, mereka akan masuk pada tahap refleksi atau umpan balik. Pada tahapan ini dilakukan setelah proses pembelajaran atau dapat dikatakan pada akhir proses pembelajaran. Selain itu, siswa juga akan memberikan umpan balik bagi guru tersebut. Jadi, ketika mereka klik next, mereka akan muncul pada halaman di mana ada dua yang harus dibuat. Yang pertama yaitu guru akan mengisi refleksi diri pada Google Form terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran, ya, terkait dengan kira-kira hal-hal kesulitan-kesulitan apa yang rasakan atau dialami oleh guru ketika di dalam proses pembelajaran yang patut direfleksikan, ya. Kemudian juga ada umpan balik yang diberikan oleh siswa, tapi ini tidak pakai Google Form, tetapi pakai aplikasi Jamboard. Jadi di sini siswa akan memberikan umpan balik sesuai dengan emoji. Ya, jadi kalau misalnya pembelajarannya menyenangkan, siswa akan mengcopy paste emoji yang ada, lalu memberikan alasan mengapa pembelajaran hari ini menyenangkan. Atau kalau misalnya ada emoji di situ ngantuk, ya mengapa mereka merasa ngantuk, seperti itu. Kemudian mereka kembali lagi ke tahapan mikro reflektif dengan mengklik ikon siklus.
Maka mereka akan di sini. Selanjutnya tahapan mikroreflektif selanjutnya itu rencana tindak lanjut. Ketika mereka klik rencana tindak lanjut, maka mereka akan ada pada halaman rencana tindak lanjut. Ya, pada langkah ini mohon agar guru dapat mendesain poster ya terkait beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan guna proses perbaikan pembelajaran saat ini dan diupload pada Google Form di bawah ini. Jadi ketika mereka klik mereka langsung akan direct ke Google Form yang ada ya. Jadi untuk media virtual ini kami memakai beberapa aplikasi. Yang pertama itu Canva sebagai rumah atau platform bagi Bapak Ibu guru mengakses, dan juga kami memakai Google Form. Mengapa memakai Google Form? Agar jawaban dari guru dapat disalin ke email masing-masing Bapak Ibu guru. Jadi mereka dapat melihat jawaban mereka kapanpun dan dimanapun. Makanya kami memilih Google Form. Kami juga memakai Jamboard supaya guru juga dapat melihat refleksi siswa secara langsung, dan di dalam Jamboard juga merupakan platform untuk menulis secara sinkronus. Jadi beberapa siswa akan menulis dan mereka dapat melihat bersama-sama kira-kira umpan balik yang diberikan kepada guru yang mengajar saat itu seperti apa. Ketika mereka klik next di sini, maka ini adalah halaman terakhir media virtual kami ya. Demikian media virtual untuk pembelajaran mikroreflektif yang telah kami buat. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Jadi seperti yang tadi telah disampaikan, semua rekaman jawaban pada Google Form akan otomatis dikirimkan lewat email agar supaya ini merupakan aksi nyata pembelajaran mikroreflektif yang telah dibuat oleh guru. Terima kasih. Salam hormat dari Profesor Dr. Jolanda Tomaso MPD dan saya Junece Noya Vandersan MPD. Semoga media virtual ini dapat dimanfaatkan kapanpun, dimanapun untuk perbaikan mutu pembelajaran yang ada di Indonesia dan terkhususnya di Maluku. Terima kasih.